kenapa bisa ada muncul kasus seperti ini, apa penyebabnya, bagaimana caranya mengatasi jika ada kasus tersebut. Ya, Berarti satu-satunya cara untuk mengetahui tenaga surveillance di puskesmas itu dilihat saja mana staf yang paling kepo. iya Kayak begitu harus, kan? iya kita harus kepo memang. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi dengan kita di konten edukasi kesayangan kita semua, Togo Togo Podcast alias Gokes. Ayo malas sakit. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana sih peranan puskesmas dalam langkah pencegahan dan pengendalian penyakit di wilayah kerjanya masing-masing. Oleh karena itu, masih bersama dengan saya Muhammad Haris, kita sudah bersama dengan narasumber kita yang merupakan seorang epidemiolog kesehatan di Puskesmas Togo-Togo. Mungkin bisa perkenalan diri dulu Kak kepada teman-teman atau sahabat Gokes. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahidah M. Nur. Saya seorang petugas surveillance di Puskesmas Togo-Togo. Kebetulan saya bergabung di Puskesmas Togo-Togo dari tahun 2007, masih berstatus sebagai tenaga honorer. Ya, alhamdulillah 2014 dapat rezeki diangkat sebagai pegawai negeri sipil sampai sekarang. Berarti luar biasa jenjang karir dari, oh iya, panggilannya apa nih? Ida, Oh, Kak saja jadi supaya lebih, ya, supaya lebih akrab begitu ya. Jadi luar biasa tadi perjalanan karir Kak Ida ini merangkak dari status honorer sampai kemudian bisa diangkat jadi PNS tahun berapa tadi? 2014. Tahun 2014 teman-teman. Jadi mungkin sahabat-sahabat honorer di sana yang menyaksikan ini jangan selalu berkecil hati, siapa tahu nanti sama nasibnya dengan Kak Ida ini, Iya, betul. bisa suatu saat nanti diangkat menjadi pegawai negeri sipil, ya. Jadi, terkait mungkin peranan Kak Ida sebagai tenaga epidemiolog di puskesmas, mungkin orang-orang belum familiar. Mungkin kalau dia mendengar kata puskesmas ya, mungkin yang terbayang itu, oh dokter, perawat mungkin atau bidan. Mungkin bisa memperkenalkan diri seperti apa sebenarnya nih tenaga epidemiolog di puskesmas dan apa peranannya dalam kegiatan di puskesmas itu sendiri, Kak? Baik, epidemiolog itu sendiri merupakan satu profesi yang memiliki keahlian di bidang epidemiologi. Yang mana epidemiologi itu tugasnya secara umum melakukan pelacakan, pemantauan ketika ada kasus, melakukan penyelidikan epidemiologi yang berpotensi KLB atau kejadian luar biasa. Tadi saya dapat kata kuncinya ini pelacakan dan pemantauan. Berarti mungkin ini sahabat Gokes, kalau di kepolisian ini kayak Intel mungkin ya, Iya, Kak? seperti Iya. itu ya. Iya, Intel. Bukan Indomie telur ya, Kak, Kan. Oh iya, jadi Intel yang tugasnya untuk melacak yang mana yang beresiko memunculkan penyakit KLB. Iya. KLB mungkin bisa diperkenalkan dulu kepada masyarakat ini, apa sebenarnya itu penyakit KLB dan kapan KLB itu bisa dikatakan terjadi di suatu wilayah, Kak? KLB itu sendiri merupakan singkatan dari kejadian luar biasa, yang mana ketika muncul satu kasus yang baru yang tidak pernah ada sebelumnya, itu bisa dikatakan KLB. Dan atau ada tingkat kesakitan jumlahnya berturut-turut selama dalam waktu 2 minggu atau adanya satu kematian, itu bisa dikatakan KLB. Ya, berarti sama kayak misalkan munculnya suatu penyakit baru ya mungkin Iya, nih, Kak? betul. Iya, iya. Sepanjang pengalaman Kak Ida sendiri bertugas di puskesmas ini, mungkin ada pengalaman pernah menangani sebuah kasus KLB di wilayah kita ini, dan bagaimana penanganannya ketika misalkan terjadi KLB? Iya. Di Puskesmas Togo-Togo sendiri, di penghujung tahun 2021, kita ada kasus KLB, 3 kasus kematian DBD, di 3 desa, yaitu Desa Kaluku, Kelurahan Togo-Togo, dan Desa Bungeng. Jadi, kita penanganannya
ketika mendapatkan informasi, tim bersama surveillance melakukan penyelidikan epidemiologi, memastikan apakah kasus ini betul tidak terjadi. Kita bersama tim ke lokasi, menanyakan data-data penderita dan kerjasama dengan lintas program terkait dan lintas sektor, kita melakukan pengasapan atau fogging di rumah penderita yang radius 100 meter dari rumah penderita. Iya, mungkin pengasapan ini berarti sebagai upaya untuk apa itu, Kak? Kalau misalkan kalau di kasus TBD itu sendiri. Oh iya, pengasapan ini fungsinya untuk mematikan nyamuk dewasa, ya nyamuk dewasa. Jadi tapi selain pengasapan kita juga melakukan PSN, ya pemberantasan pemberantasan sarang nyamuk. Kalau PSN kan PSM, ini pemberantasan sarang nyamuk, ya bekerjasama dengan PJDBD. Oh Ya. iya. Jadi kuncinya ketika terjadi KLB harus melibatkan teman-teman lintas program, lintas sektor, Iya, jadi kita betul. beramai-ramai ya. Iya, kita kerjasama lah. Dikeroyok. Nah, betul, keroyok kasusnya supaya hilang. Iya, betul. Iya. Termasuk juga mungkin waktu masa COVID ya, Kak. Iya. Mungkin bisa sedikit cerita dulu waktu COVID. Bagaimana penanganannya waktu itu? Karena kan KLB juga ya, Kak. Ya, mungkin bisa sedikit sharing. COVID itu sejarah sedikit ya. COVID di wilayah kerja Puskesmas Togo-Togo muncul di tahun 2019. Ya, tapi maksudnya di Puskesmas Togo-Togo itu Maret 2020. Itu kasus pertama dengan masih istilah ODP PDP. Ya, Betul. kasus pertama kita itu PDP. Di Puskesmas kita rujuk ke rumah sakit. Ya. Ya, jadi dulu setelah terlacak dia dari luar, kemudian dirujuk waktu itu ya. Iya, dirujuk karena isolasi mandiri ya, mungkin. iya, dia dilakukan perawatan di rumah sakit karena ada keluhan. Jadi banyak pengalamannya ini Kak Ida menangani kasus KLB ya di wilayah kita. Jadi itu tadi mungkin terkait tentang penanganan ketika misalkan sudah terjadi KLB atau sudah diidentifikasi ada KLB di wilayah sini. Mungkin ada juga langkah-langkah dari seorang epidemiolog terkait tentang pencegahan, kegiatan pencegahan agar tidak terjadi KLB atau setidaknya mungkin ditahu lebih awal supaya bisa mengantisipasi itu. Kira-kira kegiatannya seperti apa itu? Oh iya. Jadi salah satu tugas seorang surveillance itu melakukan deteksi dini, bisa melalui pelacakan kasus. Kita melakukan pelacakan itu biasa di posyandu. Setelah melakukan pelacakan kasus, kita menemukan kasus, kita lakukan pengumpulan data. Ya, pengumpulan data, kita analisis data tersebut di register dan kita laporkan ke dinas kabupaten. Ya. Ya, jadi berarti juga ini seorang epidemiolog ini harus terlibat semua di kegiatan-kegiatan luar lapangan yang menyangkut tentang masyarakat ya. Betul. Untuk bisa melakukan pelacakan itu tadi. Iya. Iya. Jadi menarik ini. Memang intel ini pantas mungkin ini masyarakat kurang tahu. Kalau misalkan disebut epidemiolog di puskesmas kurang tahu karena memang disembunyi identitasnya karena kan intel tidak boleh diketahui. Ya, betul. Kita ada ceritanya. Iya. Harus kepo. Karena kasus harus tahu terjadi. Kapan kita tidak kepo, kita tidak bisa menemukan akar permasalahannya. Kenapa bisa muncul kasus seperti ini? Apa penyebabnya? Bagaimana caranya mengatasi jika ada kasus tersebut? Ya. Berarti satu-satunya cara untuk mengetahui tenaga surveillance di puskesmas itu dilihat saja mana staf yang paling kepo. Iya, kita harus kepo memang. Iya, menarik tadi ini. Terkait mungkin setelah melakukan kegiatan kayak deteksi dini, pelacakan dan semacamnya, di mana kemudian sistem pelaporannya, Kak? Apakah sistem pelaporannya ini berbentuk sebuah grafik penyakit ataukah seperti apa biasanya? Untuk surveillance sendiri, sistem pelaporannya itu ada istilahnya SKDR, Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon. Ini datanya merupakan data harian dan kita laporkan setiap minggu. Itu namanya laporan mingguan. Ya. Terus ada laporan bulanan.
laporan STP, surveillance terpadu puskesmas. Dan itu kita laporkan setiap bulannya. Jadi data yang kita register, yang kita laporkan ini kita oleh juga kita buatkan buletin semacam informasi. Setelah kita melakukan buletin, kita bagikan ke grup puskesmas dan grup dinas kesehatan karena kita ada grup surveillance di kabupaten. Iya. Tujuannya untuk apa itu, Kak? Tujuannya untuk sebagai penyebar informasi supaya teman-teman dan masyarakat juga tahu bahwa di sekitar di desa ini, di desa A ada kasus seperti ini, jumlahnya sekian. Ada ini bisa memotivasi masyarakat untuk lebih waspada lagi supaya kasus tersebut menurun. Ya. Iya, jadi tujuannya itu tadi disosialisasikan agar masyarakat mungkin tahu, oh di dusun saya ini lagi banyak kasus diare misalkan. Betul. Kalau di wilayah puskesmas ini berarti ini tenaga epidemiolog pasti sangat update dengan terkait penyakit-penyakit di wilayah ini. Untuk tahun lalu mungkin, Kak, apa yang kemudian penyakit yang paling banyak ditemui di wilayah kerja puskesmas kita ini? Untuk 2022 kalau berdasarkan laporan SKDR-nya, ya diare paling banyak, tapi diare ini kan tersebar di 6 wilayah kerja puskesmas Togo-Togo. Jadi yang kalau kita pelaporannya kan langsung ke pusat. Iya. Ketika ada kasus yang melebihi target dari pusat, kita ada namanya alert atau peringatan dini. Alert. Iya, alert. Iya. Masa Bugis ini. Ya, bahasa Bugisnya. Iya. Setelah kita mendapatkan alert, ada konfirmasi dari dinas kabupaten, kita kunjungi kasus tersebut. Kasus apa ini? Misalnya ada diare, mungkin kita kelebihan kasus diare di Iya. tempat, kita kunjungi. Kalau misalnya ada kasus malaria atau ada kasus GHPR, gigitan hewan penular rabies. Tahun lalu kita ada kasus itu. Berarti ini yang kayak digigit Digigit anjing. anjing di. Iya. Iya. Apa bahasa itu, Kak, yang menjadi resiko penyakit yang disebabkan oleh zoonosis? Zoonosis. Iya. Anjing bisa melalui gigitan kucing. Kalau kucing kan antraks. Ya, kalau anjing rabies. Berarti ini ketika ada kejadian seperti itu harus dilakukan penyelidikan Ya, epidemiologi. betul. Ya, kita kerjasama lagi dengan PJ-nya kan masing-masing ada pengelola programnya. Rabies ada dengan tersendiri juga, malaria tersendiri juga. Mendukung Ya, kerja dari epidemiologi itu sendiri betul. tadi ya. Kita kerjasama. Terkait juga mungkin, Kak, sahabat Gokes juga ini perlu mengetahui sedikit terkait tentang PD3I atau penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Oh iya. Nah, ini kan lagi marak isu ini, misalkan di Aceh kemarin ada kasus campak, KLB campak. Itu mungkin bagaimana antisipasinya, Kak? Untuk PD3I, ya, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, kita bisa kerjasama dengan petugas imunisasi. Nah inilah manfaatnya, bagusnya kalau kita melakukan pelacakan. Ya kan, pelacakan tidak mesti harus ada kasus. Ya, jadi PD3I maksudnya di sini kerjasamanya dengan petugas imunisasi, bagaimana anak-anak supaya imunisasinya lengkap. Yang utamanya IDL harus lengkap. Ya. Agar mencegah dari penyakit-penyakit apa saja? Penyakitnya itu campak, ada difteri, ada tetanus neonatorium, pertusis. Ya. Ini penyakit-penyakit, daftar-daftar penyakit yang mengancam anak-anak sekarang, Kak, ya. Iya, betul. Jadi kuncinya tadi harus mendapatkan imunisasi. Ya. Nah, kalau imunisasi dapat diperoleh melalui posyandu. Nah, jadi kembali lagi manfaat dari posyandu kepada bayi balita. Iya. Mungkin terakhir mungkin, Kak, ada pesan khusus terhadap masyarakat dalam mendukung peranan puskesmas untuk mencegah terjadinya kejadian luar biasa terkait tentang penyakit menular maupun tidak menular. Pesannya jika kita menemukan satu gejala yang mengarah ke penyakit yang menular atau mengarah ke untuk terjadinya kejadian luar biasa, segera laporkan ke puskesmas atau petugas terdekat. Bisa dilaporkan di Poskesdes, bisa di Pustu, bisa di Polindes atau langsung ke rumah sakit atau ke puskesmas Togo-Togo. Ya. Jadi bagi masyarakat tadi jangan
segan untuk segera melaporkan. Ketika misalkan dalam satu wilayahnya mungkin tiba-tiba 5 rumah tiba-tiba mencret, Iya. ataukah tiba-tiba Iya. demam, ataukah tiba-tiba ada ruam-ruam merah mungkin, nah langsung lapor. Karena boleh jadi itu adalah penyakit menular. Nah, yang kalau tidak diputus penularannya bisa berpotensi KLB. KLB. Iya. Ya, mungkin itu pesan penting dari kaidah terkait tentang pencegahan dan pengendalian penyakit. Mungkin itu saja untuk episode kita kali ini. Saya yakin ini sahabat Gokes masih penasaran dengan kaidah ini terkait tentang ilmu mata-mata tadi dia bilang ya, ilmu mata-mata terkait tentang penyakit. Ya, jadi mungkin nanti Kak jangan bosan-bosan untuk datang Ya, atau siap. mengisi konten kita ini, memberikan lagi edukasi kepada masyarakat terkait tentang penyakit ya di wilayah puskesmas ini. Mungkin itu saja teman-teman. Jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe akun kita di Puskesmas Togo-Togo sebagai bentuk dukungan terhadap konten-konten kesehatan. Semoga konten kita ini bisa memberikan manfaat dan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan ucapan, "Ayo malas sakit." Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.